Oke, karena udah cukup banyak dan kayaknya pembicara kita juga udah siap, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur semoga senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas limpahan rahmatnya, kita bisa berkumpul malam hari ini dalam agenda talk show dari Kanvas Imaji yang kita usahakan bisa rutin, walaupun itu rutin 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali, karena Kanvas Imaji ini kita dari vakum lama ya, kemudian kita sekarang bangkit kembali untuk berbagi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, selamat malam dan selamat datang di talk show Kanvas Imaji atau Imaji Talk, Kanvas Imaji Talk kayak gitu. Nah, jadi Kanvas Imaji ini adalah suatu media untuk kita berbagi inspirasi dari gestar yang menjadi pembicara di talk show kita. Dan seperti namanya, semoga teman-teman yang hadir di sini yang mendengarkan talk show ini bisa seperti kanvas yang kosong, kemudian terisi dengan ide-ide dan imaji-imaji inspirasi gitu, sehingga teman-teman hidupnya lebih baik kayak gitu. Nah, untuk malam hari ini kita ada gestar yang spesial. Jadi mungkin sebelum kita ngomongin ke pembicaranya siapa, ini tentang latar belakang ngobrol kita malam hari ini dulu gitu. Jadi teman-teman di sini ada yang kuliah atau ada yang mungkin mau masuk kuliah atau udah ada yang lulus juga. Nah, umumnya kita semua mesti akan melewati masa-masa yang namanya masa-masa nggarap skripsi gitu, tugas akhir. Nah, terus mungkin kalau umumnya misal kita ngomongin inspirasi gitu ya, biasanya kan talk show-nya bagaimana cara bisa lulus tepat waktu gitu, kemudian bisa membahagiakan orang tua, mertua, dan gebetan misal gitu, calon istri kita misalnya. Atau bagaimana kita bisa sukses organisasi dan juga bisa sukses akademis. Biasanya kan yang positif-positif gitu. Tapi malam ini spesial karena kita akan belajar dari apa mas? Kita akan belajar dari mungkin pengalaman yang agak pahit atau mungkin pengalaman yang bisa dianggap kurang baik lah gitu. Tapi ternyata kalau kita belajar tentang tanda kutip ya kegagalan-kegagalan seorang, malah di situ kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Makanya sekarang mungkin akhir-akhir ini talk show itu bukan, atau mungkin jadi lebih banyak ya, nggak cuma sekedar membagi kisah-kisah sukses gitu, tapi malah membagi kisah-kisah kegagalan gitu, biar kita bisa belajar dan tidak jatuh di lubang yang sama. Nah, malam hari ini kita kedatangan gestar yang spesial, yaitu adalah Mas Muhammad Haidar Tilmisani, atau biasa dipanggil Haidar. Nah, beliau ini kurang lebih nanti akan kenalan lebih dalam, tapi beliau ini adalah alumnus dari Psikologi UGM angkatan 2013 dan baru lulus bulan apa mas ya? Kemarin sidang di Agustus. Agustus ya, baru sidang Agustus, baru bulan lalu, pas banget kayak gitu. Iya. Jadi sekalian mengucapkan selamat juga untuk Mas Haidar akhirnya lulus. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, di sini akan sharing tentang satu hal yang mungkin agak pahit kayak gitu, tapi harapannya kita bisa belajar dari ini semua gitu. Jadi kita akan belajar sebenarnya apa sih skripsinya Mas Haidar itu, kok di judulnya atau di captionnya bisa menjadi, akan menganalisis kenapa 7 tahun baru lulus dari dasar teori skripsi saya sendiri gitu. Jadi kan ini lucu banget ya. Dan kemudian kita akan melihat apa sih yang Mas Haidar pelajari dari 7 tahun berkelana di kehidupan seorang mahasiswa tua kayak gitu. Nah, kita akan mendengarkan banyak cerita dari Mas Haidar. Nah, kita nggak usah berlama-lama, langsung kita undang aja pembicara kita, yaitu Mas Haidar. Halo Mas Haidar, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, gimana kabarnya nih Mas Haidar? Deg-degan saya, Mas. Santai wes, kayak ngobrol ning angkringan. Iya, ya saya nonton aku bareng ya, Mas. Oh, iya toh. Oh, Mas halo, Assalamualaikum. Raka apa Bimo, teman saya. Yuk, macam-macam. Oke, oke. Sehat ya Mas Haidar ya? Jelas ya. Oke, mantap. Uh, ini mungkin langsung aja Mas Haidar, kayaknya juga ada PPT ya. Jadi nanti kita akan langsung dengerin aja cerita-cerita kisah inspiratif dari Mas Haidar.
Saya Yazid sebagai host Kanvas Imaji mempersilahkan Mas Eder untuk bercerita, Mas. Monggo. Sebetulnya ya, pertama-tama saya menyapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya, halo Mas Nizar. Di sini saya mau cerita sedikit begitu ya tentang pengalaman saya ya di skripsi ini begitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Haidar Muhammad Ilmisani. Jadi Muhammadnya itu di tengah ya Mas Yazid. Kita sudah berteman berapa tahun. Dan Anda masih salah. Muhammad kurang apal kayak nama lengkapmu Mas, pokoknya nyeluk Mas Haidar, Cak Haidar. Nah, di sini saya mau cerita. Ini sebenarnya judul yang sudah saya pikirkan sejak saya belum selesai skripsi malah. Jadi harus kepikiran soal lulus harus membahas kenapa skripsi saya tidak selesai-selesai dengan teori dalam skripsi saya. Oke, stand up komedi gitu ya masih. Iya, tapi nek dianggap stand up komedi kok tak lucu, jadi wis ngene iki wae kok tak lucu tadi. Oke. Pokoknya jangan berekspektasi lucu gitu ya. Jangan berekspektasi. Nah, saya lulus SMA itu tahun 2013 ya. Berarti saya masuk kuliah juga 2013 itu, alhamdulillah diterima dengan penuh keberuntungan ya. Qadarullah ya, dapat undangan di psikologi UGM begitu. Kemudian alhamdulillahnya saya kuliah itu sebenarnya tidak banyak ininya ya, tantangan ya, karena psikologi itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya termasuk yang paling mudah ya. Apalagi kalau dibandingkan sama Mas Yazid ini ya, geologi yang berjibaku dengan alam itu ya. Atau peternakan yang harus setiap hari bergumul dengan hewan ya, bahkan harus ketemu babi juga gitu ya. Psikologi itu sebenarnya termasuk yang paling gampang kuliahnya. Cuman mortalitas di psikologi itu banyak waktu skripsi. Beberapa mahasiswa yang kemudian tidak melanjutkan atau tidak lulus-lulus itu tersandungnya biasanya di skripsi. Nah, terus saya juga sebetulnya tidak mengulang mata kuliah sekalipun begitu ya. Karena saya malas ngulang, jadi meskipun ada nilai-nilai yang mepet sekali itu tidak saya ulang gitu, karena saya nggak mau ngajar itu, karena saya sebenarnya pengen lulus cepat begitu. Tetapi kenyataannya berkata lain gitu ya. Akhirnya saya sidang itu baru kemarin Agustus begitu, alhamdulillah ya, meskipun sudah hampir putus asa sebetulnya saya tuh, tapi ternyata masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk sampai ke titik itu juga gitu. Nah teman-teman, saya ceritakan mungkin awal skripsinya begitu ya, dan kemudian di titik-titik itu nanti kita akan ketemu keputusan-keputusan buruk yang saya lakukan yang kemudian menghasilkan hasil seperti yang kita lihat sekarang gitu. Jadi kalau kita melihat hidup kita ini sebetulnya kan terdiri dari banyak sekali pilihan ya, dan setiap hasil yang besar itu sebetulnya adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil. Nah, cerita ini diawali ketika cerita skripsi saya itu diawali ketika selesai KKN gitu ya. Selesai KKN di antara semester 6 dan 7 itu kan, setelah selesai KKN kita masuk ke semester 7 ya. Semester 7 itu saya cuma ngambil 3 mata kuliah dan ngambil skripsi. Nah, skripsi waktu itu tidak ada mata kuliah teknik penulisan skripsi seperti sebelum-sebelumnya, tetapi dipermudah dengan dijadikan workshop. Jadi di situ diadakan workshop, kemudian di workshop itu diajarkan beberapa macam tentang skripsi begitu ya, tentang ilmu-ilmu tentang skripsi, tapi hanya dijelaskan dengan workshop sekitar berapa kali ya, mungkin hanya ada 7 kalian workshop begitu. Kemudian setelah workshop itu kita diminta untuk ke dosen ya, sudah ada dosen-dosen yang ditunjuk untuk menilai
judul yang kita ajukan itu realistis atau tidak, atau cukup baik atau tidak. Nah, waktu itu saya dapatnya Pak Amrizal Rustam, beliau dosen juga. Kemudian saya mengajukan skripsi waktu itu, saya masih bingung waktu itu ya, tapi sudah mengerucut ke dukungan orang tua dengan efikasi diri keputusan karir waktu itu ya. Tapi oleh Pak Amrizal waktu itu dikatakan sebenarnya lebih bagus kalau bisa eksperimen, Mas. Jadi bikin aja dengan eksperimen pelatihan efikasi diri keputusan karir, nanti dihitung akhirnya gitu. Nah, saya kan mikir, oh, pelatihan ki angel gitu ya. Eksperimen itu penelitian yang lebih susah ya, daripada sekedar penelitian survei begitu, karena yang harus disiapkan lebih banyak kan. Nah, kemudian Pak Amrizal mengatakan, ya nggak apa-apa, kamu nggak usah bikin pelatihannya sekolah saja gitu. Tapi kan nyatanya sekolah itu juga tidak ada program seperti itu ya. Pada akhirnya setelah konsultasi itu, saya memilih untuk ambil yang lebih mudah saja, yaitu penelitian survei. Nah, skripsi saya sendiri sebetulnya judulnya adalah peranan dukungan orang tua terkait karir terhadap efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA pada siswa SMA kelas 11 dan 12 di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian setelah tadi selesai dengan Pak Amrizal tadi, saya kemudian diminta untuk memilih dosen pembimbing skripsi. Waktu itu sebetulnya kepikiran juga, sebenarnya lebih enak kalau pembimbing itu kan yang dosen muda ya, karena kita komunikasinya akan lebih mudah dan kita lebih nyambung, bisa bisa gocek-gocek begitu, bercanda juga begitu, daripada kalau dengan dosen senior begitu. Nah, kemudian terus waktu itu, tapi karena saya berpikir agak idealis waktu itu, saya kemudian berusaha untuk memutuskan dosen pembimbing skripsi itu berdasarkan penelitiannya. Jadi saya menemukan beberapa jurnal psikologi di UGM yang mengambil variabel efikasi diri keputusan karir, variabel yang saya pakai itu ternyata dibimbing oleh Pak Asmadi Alsa, ya, Profesor Asmadi Alsa ini. Kemudian saya mengajukan ke Pak Asmadi untuk menjadi dosen pembimbing skripsi. Singkat cerita beliau mau, kemudian ngobrol-ngobrol, ya, kita ditanya topiknya seperti apa, terus ya saya masih bingung-bingung begitu jawabnya gitu. Kemudian Pak Asmadi bilang, ya sudah, kamu coba nulis bab 1 dulu, nanti terus ketemu saya begitu. Nah, disinilah mulai saya melakukan severe continuous lapse of judgment ya, kalau bahasanya YouTuber yang minta maaf itu, atau berturut-turut mengambil keputusan yang tidak tepat begitu ya. Yaitu saya merasa bahwa untuk menemui Pak Asmadi lagi, dosen saya, pembimbing saya itu, saya harus bisa menyelesaikan bab 1 gitu. Jadi saya merasa saya nggak enak kalau mau ketemu dosen saya itu kalau saya belum menyelesaikan bab 1 saya gitu. Padahal mengerjakan bab 1 skripsi itu buat saya bukan hal yang mudah ya, apalagi di penelitian sosial atau psikologi itu bab 1 sebetulnya kalau menurut Profesor Kuncoro termasuk yang paling penting gitu, karena sebetulnya merangkum kenapa penelitian ini perlu. Nah, di situ saya berpikir mungkin agak terlalu idealis atau bagaimana begitu ya, sehingga ketika mengerjakan bab 1 itu saya terus merasa ada yang kurang dan ada yang salah begitu. Saya merasa harus mencari bahasanya Pak Asmadi itu Dasein dan Dasolen ya, kondisi real dan kondisi ideal, ada gap yang harus ada di sana untuk menjadi urgensi dilakukannya penelitian gitu.
Saya cari-cari sampai kemudian saya masukkan bonus demografi ya di situ untuk sebagai alasan penelitian saya. Kemudian saya juga harus mencari-cari variabel yang satunya yang saya pakai begitu dukungan orang tua itu. Tetapi saya juga mencari bagaimana penelitian saya itu bisa jadi berbeda gitu ya, dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah ada. Jadi mencari gap selain gap realita dengan idealita, tetapi juga mencari gap antara ilmu pengetahuan itu sendiri, apa yang belum diketahui, apa yang belum ada sebenarnya di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, itu proses saya menemukan itu lama sekali gitu, dan ketika bingung itu yang seharusnya saya tanya kepada dosen pembimbing saya sebagai pembimbing gitu. Tetapi saya merasa saya tidak bisa menemui beliau kalau saya belum menyelesaikan bab 1. Nah, ini adalah satu keputusan yang sangat merugikan sebetulnya kalau dipikir-pikir sekarang, dan menghabiskan banyak sekali waktu yang kemudian menjadi satu lingkaran siklus yang terus terjadi begitu, dan kemudian membuat skripsi saya itu lama sekali. Sebetulnya kalau dipikir-pikir seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, tadi yang saya katakan tentang saya merasa tidak bisa menemui Pak Asmadi kalau belum menyelesaikan bab 1, itu sebetulnya kalau kita tengok lagi bisa kita bahas dengan istilah perfeksionisme dan prokrastinasi gitu. Nah, perfeksionisme di sini bukan berarti perfeksionis saya sebagai orang yang betul-betul telaten dan kemudian mengerjakan segalanya secara perfect begitu ya. Tetapi sebetulnya perfeksionisme di sini yang saya maksud di sini adalah perasaan di mana saya tidak bisa menunjukkan sesuatu kalau saya belum menyelesaikannya. Ini termasuk perfeksionisme yang cukup destruktif gitu ya, yang justru tidak membuat kita berkembang tapi justru menjadi mandek begitu. Nah, karena saya merasa bingung begitu ya ketika mengerjakan, tetapi saya kalau mau tanya dosennya seperti merasa tidak bisa begitu karena saya belum menyelesaikan ya. Masuk aku ketemu dosennya pada tetap jujur rampung begitu, ada perasaan seperti itu begitu. Akhirnya stresnya itu memuncak begitu ya, perasaan stres dan pressure-nya itu. Kemudian kalau ada stres itu di dalam psikologi, kita mengenal cara orang untuk mengatasi stres itu dengan istilah coping. Nah, mekanisme coping di sini atau cara mengatasi stres ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah problem focus coping, dan yang kedua adalah emotional focus coping. Ini adalah cara coping yang biasa diambil orang. Nah, masalahnya coping emosional itu seharusnya sekedar menjadi pendukung saja ya. Sekedar menjadi pendukung dari coping yang kita lakukan secara menyeluruh begitu. Tapi kalau problem fokus copingnya atau coping dengan bertujuan menyelesaikan masalah ya, maksudnya itu begini ya, kita kan punya stresor ya, sesuatu yang membuat kita stres ya. Dalam hal ini skripsi atau bab 1 skripsi saya waktu itu. Nah, cara saya mengatasi skripsi itu kan harusnya dua ya. Kalau saya pas bisa, saya kerjakan dan saya hadapi itu begitu. Kalau saya bingung ya tanya dengan dosen pembimbingnya begitu. Nah, tapi tadi karena saya merasa saya nggak berani ketemu Pak Asmadi kalau sebelum menyelesaikan bab 1, akhirnya saya bingung begitu, stres, kemudian memilih coping yang satunya lagi, yaitu coping emotional focus coping adalah cara menghadapi stres dengan emosional begitu, dengan mengalihkan perhatian kita gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah mencari distraksi yang kemudian membuat saya lupa dengan permasalahan yang ada itu. Nah, ini terjadi berputar-putar ya, seperti gambar animasi yang ada di situ, terjadi terus.
sampai kemudian menjadi prokrastinasi yang berulang-ulang. Kalau Anda tanya prokrastinasi kepada seorang prokrastinator, ya, sebetulnya mereka itu juga tidak pengen jadi prokrastinator. Tapi setiap mereka melakukan prokrastinasi itu, mereka tidak berpikir untuk berhenti selama 3 tahun seperti saya misalnya. Maksudnya, aku ki orang aku pengen skripsi ini rampung selama 3 tahun seperti itu. Tapi prokrastinasi itu terjadi setiap hari. Yang saya lakukan adalah, atau keputusan yang terjadi dalam otak saya adalah, nanti saya kerjakan sore nanti, gitu. Atau nanti saya kerjakan besok. Tapi itu terjadi setiap hari sampai berlalu berhari-hari, sampai hari-hari itu disusun lagi bisa menjadi bertahun-tahun dan lebih dari itu. Nah, kalau teman-teman suka nonton TEDx, ya, ada satu video di TED yang saya suka sekali, itu tentang prokrastinasi, ya, oleh Tim Urban. Ini kesukaannya Mas Adnan juga, di situ ada yang Adnan, ya. Tim Urban itu mengatakan bahwa inti dari prokrastinasi itu sendiri sebetulnya adalah keinginan untuk mendapatkan gratifikasi yang instan, atau ketidakmampuan untuk memilih delayed gratification. Nah, konsep gratifikasi yang tertunda ini itu cukup populer, ya. Teman-teman pernah dengar cerita tentang penelitian marshmallow. Jadi ada satu penelitian yang melibatkan anak-anak waktu itu di Amerika, ya. Kemudian anak-anaknya ini disuruh untuk duduk sendiri di suatu ruangan dengan sebuah marshmallow, ya, atau makanan manis-manis begitu di sana, begitu, ya. Kemudian dikatakan begini, kamu kalau bisa nunggu sampai nanti ibumu datang ke sini, nanti kamu akan saya kasih marshmallow 2, gitu. Tidak cuma 1. Kalau kamu makan sekarang, kamu cuma dapat 1. Ya, anak-anaknya dibilang seperti itu. Kemudian dilakukan eksperimen itu, ya. Kemudian kan didapatkan anak yang bisa menunggu sampai dapat marshmallow 2, ya. Dia menunggu berapa menit, tidak langsung dimakan saat itu untuk mendapatkan marshmallow yang kedua. Tapi ada juga anak-anak yang kemudian tidak bisa melakukan itu. Dia langsung impulsif dengan memakan marshmallow itu. Nah, ini kemudian diteliti bertahun-tahun kemudian, perbedaan dari kedua anak ini, ternyata mereka yang sudah terbiasa untuk mendelay gratification itu memiliki kondisi atau status yang lebih baik, begitu. Tentu ini eksperimen yang cukup sebenarnya bisa dipertanyakan juga, ya, karena jaraknya terpaut jauh. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa kemampuan untuk mendelay gratifikasi itu sangat penting, gitu. Nah, kata Tim Urban, inti dari prokrastinasi itu sebetulnya adalah keinginan untuk mendapatkan gratifikasi yang instan, gitu. Ingin segera mendapatkan hasilnya, tidak ingin bekerja keras lama, gitu, tapi nanti hasilnya masih jauh di depan, gitu. Seperti yang saya lakukan tadi, begitu, daripada mengerjakan skripsi, gitu, yang kesuksesannya itu bagi saya masih lama sekali waktu itu, saya memilih untuk mendapatkan gratifikasi yang instan, misalnya nonton video di YouTube, gitu, ya, atau kemudian bikin postingan di Line atau di Instagram misalnya. Itu kan mendapatkan gratifikasi yang lebih instan, gitu. Nah, teman-teman, ini sebetulnya juga saya sudah nonton video itu sejak dulu, begitu. Artinya saat saya melakukan itu saya juga tahu apa yang saya lakukan, ya. Tetapi psikologi atau cara manusia berperilaku itu kan tidak sekedar tahu atau tidak tahu, begitu, ya. Tetapi adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri kita untuk memilih keputusan yang benar di saat-saat itu, gitu. Sehingga secara spontan itu kita memilih yang benar, ya. Tidak lagi kita secara spontan hanya memilih yang membuat kita senang, sehingga nanti setelah selesai kita akan merasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini juga termasuk hal yang lagi-lagi membuat stres juga, sehingga stres yang dirasakan itu bisa kemudian nanti berlapis-lapis bagi seorang prokrastinator, begitu, ya. Artinya stres dari tidak menyelesaikan masalah dan stres dari melarikan diri dari masalah itu berlapis-lapis, ya. Tidak hanya satu
lapisan stres yang kemudian menerpa dirinya. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan yang seperti saya sampaikan di judul tadi ya, menganalisis mengapa skripsi saya tidak selesai-selesai dengan teori di dalam skripsi saya. Nah, sebelumnya mungkin saya sampaikan lagi tadi ya sekilas tentang skripsi saya. Skripsi saya itu simpel sekali sebetulnya, yaitu peranan dukungan orang tua terkait karir terhadap efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA kelas 11 dan 12 di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi teori utama yang dipakai dalam skripsi saya itu namanya efikasi diri. Nah, untuk memahami apa itu efikasi diri, kita perlu melihat sedikit sejarahnya ya. Jadi sebetulnya saya di sini tuh bukan cuma mau cerita tentang diri saya sendiri ya, tapi saya mau sedikit mengenalkan teori psikologi ya. Cuma klik-kliknya itu pakai cerita saya ya, dalam tanda kutip seperti itu. Nah, kata Bandura itu satu tokoh psikologi yang menelurkan istilah efikasi diri ini. Dia membawa teori yang biasanya disebut sebagai teori sosial kognitif. Nah, kalau teman-teman agak familiar dengan psikologi, itu kan mengalami perkembangan terus ya, karena psikologi kan ilmu yang masih sangat muda sebetulnya. Baru tahun 1800-an, 1860 atau 70-an atau 80-an saya lupa ya. Itu baru dianggap sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri sejak Wilhelm Wundt membuat laboratorium di Jerman begitu. Tapi sebelum itu masih dianggap bagian dari filsafat manusia begitu ya. Nah, di awal-awal itu yang populer sekali itu teorinya Freud ya, Sigmund Freud, kalau teman-teman pernah dengar nama itu, yang dia mendasarkan bahwa orang itu lebih besar pengaruh dari ketidaksadarannya daripada kesadarannya. Nah, dan kemudian dia banyak menelurkan teori bahwa kondisi orang sekarang itu sangat ditentukan oleh kondisi saat kecilnya. Misalnya kalau ada orang yang dia punya kecenderungan atau obsesi yang abnormal, itu sebenarnya bisa dites saat kecil dulu. Misalnya dia waktu disusui tidak benar, atau waktu toilet training itu diperlakukan dengan terlalu keras, misalnya seperti itu. Itu teori-teorinya Freud ya, secara garis besar seperti itu. Nah, teorinya Freud ini kemudian dilawan oleh orang-orang yang menganggap ini terlalu tidak ilmiah begitu dengan behaviorisme atau keperilakuan. Mereka mengatakan daripada ngomong seira cetha ngono kuwi, mending kita melihat yang jelas-jelas saja yang bisa dilihat, yaitu perilakunya. Nah, itu yang disebut dengan behaviorism. Maka behaviorism itu melahirkan teori-teori seperti conditioning klasikal yang ini penelitiannya itu tidak sengaja ya, si Pavlov itu dia memasang detektor air ludah di anjing, kemudian setiap dia ngasih makan itu nanti keluar air ludahnya. Nah, tapi setiap mau dikasih makan itu pasti dibunyikan bel. Nah, ternyata lama-lama si anjingnya itu belum melihat makanan, cuma dengar bel itu air ludahnya sudah keluar. Nah, itu conditioning klasikal ya, artinya menyambungkan satu stimulus dengan stimulus lain. Kemudian misalnya reward dan punishment itu juga konsepnya behaviorism atau keperilakuan. Nah, keperilakuan ini melihat bahwa yang harus kita lihat itu cuma stimulus atau hal yang terjadi pada orang itu, kemudian perilakunya, kemudian konsekuensi dari perilaku itu. Ya, segala hal yang terjadi di dalam otak atau di dalam perasaan orang itu tidak perlu diperhatikan. Itu sekedar menjadi black box yang tidak perlu kita buka, karena kita tidak akan betul-betul tahu itu. Sebenarnya ini kan reaksi gitu, perlawanan terhadap teorinya Freud yang sangat banyak asumsi terhadap isi dari kepala orang gitu ya. Nah, tetapi dua-duanya dari teori ini kalau dilihat dari perspektif
yang lain lagi, mereka itu deterministik begitu. Mereka itu menganggap bahwa manusia itu ya hanya hasil dari apa yang terjadi terhadap dirinya. Misalnya Freud itu tadi ya, orang itu ya karena waktu kecilnya dulu sekarang jadi gini begitu. Orang tidak memilih untuk sekarang jadi begini, tapi itu gara-gara perlakuan terhadap dirinya dulu. Sama halnya dengan behaviorisme, itu manusia ya cuma memantulkan apa yang terjadi terhadap dirinya di stimulus itu. Maka muncullah teori-teori yang berusaha untuk memandang manusia sebagai makhluk yang mempunyai pilihan. Akhirnya salah satunya muncul teorinya Bandura ini. Bandura mengatakan bahwa manusia tidak hanya bisa belajar dari apa yang betul-betul dialami dirinya sendiri, artinya dari reward dan punishment-nya, tapi dia juga bisa belajar dari melihat apa konsekuensi yang terjadi pada orang lain. Nah, singkat cerita, Bandura itu mengatakan bahwa sewaktu itu teori-teori motivasi, teori-teori yang menjelaskan tentang motivasi orang berperilaku itu semuanya terlalu berfokus pada outcome, pada hasil yang didapatkan. Jadi teori-teorinya itu seperti orang akan melakukan sesuatu kalau dia akan mendapatkan sesuatu. Itu kan sangat logis ya. Misalnya saya akan belajar karena saya nanti dapat nilai yang bagus, misalnya. Saya akan jualan karena saya dapat uang dari jualan itu, misalnya seperti itu. Tapi kata Bandura ini tidak cukup. Gitu. Ada hal-hal yang kalau kita lakukan tuh kita akan dapat reward, tapi ya tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa kita tidak bisa melakukan itu. Nah, disitulah ekspektasi outcome itu harus dilengkapi dengan ekspektasi efikasi. Nah, efikasi itulah yang diartikan sebagai keyakinan kita mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi, efikasi diri adalah keyakinan kita, seberapa yakin kita bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Kata Bandura, motivasi orang itu, orang akan berperilaku kalau dia punya dua ini. Dia yakin bahwa kalau dia melakukan sesuatu ini, dia akan mendapatkan hal yang berarti buat dia, dan di sisi lain, dia yakin bahwa dia mampu melakukan hal ini. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan urusan skripsi saya ini? Kita bisa melihat dari sisi ekspektasi outcome terlebih dahulu ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, ekspektasi atau motivasi orang itu bisa dilihat dari dua sisi ini. Yang pertama ekspektasi terhadap outcome atau hasil, dan yang kedua bisa dilihat dari ekspektasi terhadap efikasi dirinya. Nah, dari outcome expectation ya, apakah hasil yang saya dapatkan dari mengerjakan skripsi, apakah itu cukup untuk memotivasi saya? Ya tentu awalnya itu sangat saya lihat sebagai ekspektasi yang sangat cukup begitu ya. Tapi seiring waktu dengan lamanya saya dalam siklus prokrastinasi tadi yang saya ceritakan tadi, ya itu tidak terjadi tidak hanya satu kali ya, karena setelah saya menyelesaikan bab 1, habis itu selesai terus bab 2 begitu, ya itu terjadi lagi begitu ya. Artinya wah aku udah ketemu Pak Asmadi nih rampung bab 2 gitu. Yang terjadi lagi di bab 3. Bab 3 itu agak parah karena setelah itu di bab 3 itu untuk memastikan validitas dari skala atau instrumen atau alat ukur yang saya gunakan, saya harus minta rating ke 5 orang dosen. Maksudnya kelemahan saya kan dari dulu memang itu ya, komunikasi dengan orang lain gitu. Maksudnya kalau Pak Asmadi jadinya kayak ngono cuma 1 orang gitu. Nah, dia kudu meminta rating kepada 5 orang dosen. Awalnya kalau saya baca deskripsi teman-teman saya itu 5 orang rater itu boleh 1 orang dosen dan 4 orangnya itu mahasiswa S2. Ternyata setelah saya omongkan ke Pak Asmadi, dia bilang ya harus dosen semua gitu. Oh, oke, Pak. Gitu ya. Karena saya merasa idealis gitu. Saya kejar itu gitu ya, walaupun
terus saya masuk dalam siklus prokrastinasi itu tadi lagi. Padahal waktu itu saya menolak dan kemudian yus saonone begitu, mungkin ya bisa saja, cuman hasilnya tidak bagus begitu, tapi mungkin bisa diloloskan juga sebetulnya. Lagi-lagi kembali ke perfeksionisme yang destruktif tadi. Nah, di outcome expectation ini, teman-teman, semakin lama itu semakin melemah gitu ya, ekspektasi terhadap hasil yang saya dapatkan. Karena kelulusan itu menjadi semakin lama kan menjadi sesuatu yang semakin kita berpikir tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Maksudnya begini, yang pertama ya misalnya, karena saya lama begitu ya di prokrastinasi tadi, saya lihat teman-teman saya semuanya lulus begitu satu demi satu ya. Pertama itu si Ahmad ya, kemudian si Krishna, setelah itu Sefma gitu. Teman-teman dekat saya itu lulus semua begitu. Sementara saya berada dalam kubangan prokrastinasi tadi gitu ya. Dan kemudian kalau teman-teman memperhatikan, kalau orang lulusnya itu lebih dari 4 tahun ya, meskipun IP-nya di atas 3,5 itu tidak cum laude ya. Jadi padahal nilai saya tuh ya di atas 3,5, maksudnya kudunya cum laude gitu. Tapi gara-gara kesuwen kan tidak mungkin mendapatkan cum laude lagi, yaitu satu motivasi yang hilang lagi, walaupun nggak penting amat gitu. Kemudian yang kedua, saya terus kepikiran begitu, teman jenengin kakak-kakak saya itu semuanya lulus dengan istimewa lah bahasanya, maksudnya tepat waktu lah, atau kemudian pitch ini yang terbaik, atau misalnya kakak pertama saya itu belum lulus sudah langsung dapat beasiswa U2U misalnya dari Jepang begitu. U2U itu beasiswa yang di scouting oleh profesor dari sananya, jadi nggak daftar tapi malah ditawari dari universitasnya sana gitu. Jadi saya berpikir, wah aku apa senengnya ya lulus kayak ngopo wae, terus seperti apapun ya tidak akan ada apa-apanya dengan kakak-kakaknya dulu gitu ya. Artinya kemudian ekspektasi terhadap hasil ini menjadi ngopo sih begitu, ngopo dadak angel-angel lulus begitu. Kemudian yang ketiga, karena dari dulu saya memang cita-citanya tidak jadi dosen ya, saya cita-citanya pengen jadi pengusaha begitu. Jadi saya kadang-kadang terus kepikiran begitu, sebenarnya aku nggak butuh ijazah sih begitu. Sebenarnya nggak butuh ijazah untuk mulai cita-citaku gitu. Tiga hal yang kepikiran begitu, yang membuat saya kepikiran dan membuat motivasi terhadap hasil ini menjadi berkurang ya, melemah begitu. Tapi alhamdulillah saya tetap memegang ini karena satu hal, yaitu bahwa saya ingin bertanggung jawab terhadap orang tua saya yang sudah saya hambur-hamburkan uangnya untuk kuliah ini, tetapi kalau tidak diselesaikan tentu sangat mengecewakan bagi beliau berdua begitu ya. Sehingga saya tidak memutuskan untuk melepaskan ini semua hanya karena satu hal itu pada akhirnya. Kemudian dari sisi yang lainnya adalah sisi ekspektasi terhadap efikasi. Efikasi diri. Tadi saya menjelaskan bahwa efikasi diri adalah tingkat keyakinan orang bahwa dia mampu untuk melakukan suatu aktivitas ya, atau suatu hal, task atau tujuan atau satu tugas gitu. Nah, efikasi diri ini kata Bandura tidak kalah penting dari ekspektasi hasil, karena orang ketika dia meskipun punya keinginan bahwa keyakinan bahwa kalau dia melakukan ini dia akan dapat sesuatu yang besar, tapi dia merasa tidak mampu maka tidak dia lakukan, kan seperti itu. Misalnya saya yakin bahwa kalau saya bisa misalnya ya menang lomba lari begitu ya, menang lomba lari olimpiade, saya dapat medali emas, saya terkenal, saya dapat uang yang banyak begitu, tapi tidak saya lakukan karena saya tidak ada keyakinan sama sekali bahwa saya bisa melakukan hal itu gitu ya. Contohnya seperti itu. Maka teman-teman, kita bisa melakukan itu
melakukan suatu aktivitas itu ketika kita merasa bahwa kita mampu. Nah, dari mana kita merasa mampu? Kata Bandura, itu ada 4 sumber dari efikasi diri. 4 sumber dari efikasi diri adalah yang pertama, performance accomplishment, yaitu ketika kita bisa melakukan suatu tugas itu tersebut ya. Kalau kita sudah sering menendang bola ke gawang, maka tingkat keyakinan bahwa kita mampu menendang bola ke gawang itu akan lebih tinggi. Ini sumber yang terbesar begitu ya. Kemudian sumber yang kedua adalah vicarious experience, yaitu pengalaman yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu ketika kita melihat orang lain mampu melakukan sesuatu ya, dan orang itu punya kemiripan dengan kita, maka kita bisa meningkatkan efikasi diri kita ya. Misalnya kita dapat cerita, oh si Ika ini iso ini begitu ya, oh berarti kemungkinan aku juga bisa gitu. Kemudian verbal persuasion, yaitu persuasi secara verbal ya, disampaikan bahwa kowe iki iso gitu, kowe iki iso, bahwa kowe iki tak jadi iso ngarapi iki, kowe iki mampu gitu ya. Kemudian physiological dan emotional state, yaitu kondisi fisik dan emosional kita ya, itu juga mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita mampu atau tidak. Nah, bagaimana itu terjadi pada diri saya begitu ya? Saya melihat seperti kata Bandura, memang sumber efikasi diri yang paling kuat itu yang pertama, yaitu ketika kita betul-betul melakukan tugas itu gitu. Sehingga ketika kita betul-betul bisa, misalnya dalam konteks ya, kita bisa menyelesaikan satu bab misalnya, kemudian oleh dosennya diberikan feedback yang bagus, oh ini, seperti ini, bagusnya begini, kurangnya begini, begitu. Itu akan meningkatkan efikasi diri kita, bahwa kita bisa melakukan itu. Cuman masalahnya kan waktu itu saya menunda atau merasa saya tidak ingin menyampaikan ini Pak Asmadi kalau saya belum menyelesaikan bab 1 begitu ya. Artinya di sela-sela itu saya tidak ketemu dengan dosen saya, jadi saya tidak mendapatkan feedback bahwa saya bisa begitu. Saya tidak melihat bahwa saya itu bisa begitu, tidak mendapatkan sumber efikasi diri itu di situ. Awalnya tentu saya punya efikasi diri yang cukup ya, karena nilai saya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Tapi semakin lama, karena saya melihat kenyataannya saya performanya buruk sekali dibandingkan dengan teman-teman saya, akhirnya efikasi diri ini pun ikut terus menurun begitu ya. Saya kayak aku ini bodoh gitu ya, kayak aku ini raiso begitu misalnya, seperti itu. Nah, itu menjadi pikiran-pikiran yang kemudian muncul begitu. Bagaimana dengan sumber-sumber yang lainnya? Nah, sumber-sumber yang lainnya itu akan mendukung ketika sumber yang pertama itu bisa dilakukan. Karena memang lebih lemah daripada sumber yang pertama. Jadi misalnya ono wong ngomong kowe iki iso gitu, kowe iki asane iso gitu. Itu ya mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri, agak meningkatkan kepercayaan diri. Tapi ketika kita melihat lagi bahwa saya tidak melakukan itu begitu ya, nanti kita akan menganggap ucapan-ucapan seperti itu menjadi sekedar ucapan yang kosong begitu ya, sekedar bunga-bunga kata begitu. Itu yang mungkin dikatakan orang yang mungkin sudah terlalu jengah dengan yang seperti itu, mengatakan toxic positivity itu ya, karena itu mungkin ya salah satunya. Sehingga ketika teman-teman menemukan kasus-kasus seperti ini ya, sebenarnya tidak terbatas pada skripsi. Ketika orang-orang itu tidak mau melangkah karena pada akhirnya kepercayaan dirinya yang hancur begitu ya, rasa percaya bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu itu yang hilang. Kita tidak cukup hanya mengatakan kamu itu pasti bisa begitu ya, tetapi bagaimana kita membawa orang ini untuk mulai mengerjakan tugas itu, sehingga di dalam perjalanannya melakukan itu dia akan menemukan bahwa dirinya itu bisa. Nah, ini akan menjadi satu boost yang sangat besar untuk kemudian orang ini melakukan hal yang dulunya dia sudah merasa tidak mampu tadi. Tentu tidak hanya terbatas pada skripsi. Bagaimana dengan kasus saya, gitu ya? Kasus saya yang kemudian bisa bisa
kemudian akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini, mungkin bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang prokrastinasi tadi yang pertama ya. Jadi semester lalu itu saya di grup kan sama kampus dibikinin grup ya untuk teman-teman angkatan saya yang belum lulus ya, masih ada 8 atau 7 orang ya, 8 orang 7 orang kalau nggak salah itu. Terus dibilangin sama kampus, ini yang tidak bisa menyelesaikan sampai periode ini silahkan membuat surat perpanjangan untuk mendapatkan perpanjangan karena COVID ya, gara-gara COVID itu. Sebenarnya kalau nggak ada COVID itu maksimal ya periode kemarin itu ya, tidak boleh ada perpanjangan lagi. Tapi karena ada COVID, waktunya diundurkan. Jadi batas yang aslinya 31 Juli itu jadi 31 Agustus, kemudian ditambah 1 semester lagi untuk mahasiswa yang sudah tinggal TA ya. Bahkan sekarang ditambah lagi kalau misal bisa menyelesaikan sebelum Oktober selesai, itu nanti meskipun dia bayar UKT kemarin, Agustus kemarin ya, tapi itu kan dikembalikan 100% ya. Itu kabar gembira untuk teman-teman saya yang belum lulus ya. Kemudian waktu itu ketika disuruh bikin surat perpanjangan itu saya memutuskan untuk tidak bikin begitu ya, tidak bikin karena saya ingin meletakkan diri saya di ujung tanduk betulan ya. Jadi tidak ada escape plan lagi begitu, dan kemudian menjadi adrenalin rush gitu. Nah ketika saya cerita itu ke Mas Adnan waktu itu, wah itu sama beliau langsung kemudian dilakukanlah program ya bersama Mas Ja'far Ayas, itu dilakukan program teror delivery itu. Jadi setiap beberapa hari sekali itu Mas Ayas datang ke rumah saya ya untuk meneror untuk saya mengerjakan skripsi itu. Jadi saya menjadi terpaksa untuk mengerjakan itu ya. Kemudian ternyata di saat mengerjakan itu juga saya merasa ternyata bisa begitu ya. Dan kemudian banyak dibantu juga oleh Mas Marfi yang baru badminton tadi ya. Bantu Mas Marfi, hal-hal yang kemudian dari dulu membuat saya overthinking ya, masalah apa sebenarnya pengolahan data lah, masalah apalah, tetek bengek kecil yang sebetulnya bisa kita hadapi satu persatu, tetapi karena saya orangnya sekedar prokrastinasi dan overthinking, itu menjadi apa sebenarnya masalah yang menakutkan ya, sehingga membuat saya tidak melangkah begitu, sampai pada akhirnya tadi dari sisi efikasi diri saya terpaksa mengerjakan ya, kemudian ternyata mendapat feedback dari Mas Marfi yang menjadi kandidat master di Norwegia ini ya. Saya mendapat feedback bahwa ini rapopo lagi sampai Mas seperti itu, kemudian mengembalikan apa sebenarnya efikasi diri saya gitu. Kemudian dari sisi outcome expectation juga saya melihat bahwa oh ya memang kudu lulus begitu. Kemudian sebenarnya ternyata pada akhirnya ini cerita bahagianya ya, cerita senangnya itu saya pas sidang itu ya, sidang itu tanggal berapa ya, tanggal 20 berapa Agustus, saya lupa tanggalnya, itu pakai Zoom ya karena corona ya. Jadi wis digampangnya banget tuh apa sidangnya. Tak cerita gitu ya, maksudnya saya tuh udah betul-betul digampangin banget ya, karena di akhir-akhir masa kuliah dan di masa-masa COVID juga begitu ya. Yang pertama ambil datanya itu jelas hanya online begitu ya. Kemudian apa sendiri dosen saya itu, karena saya menceritakan kondisinya sudah apa sendiri di ujung tanduk begitu ya, Pak Asmadi itu, dia itu ya apian banget loh, cuma ya wes Mas silahkan dikirim abstraknya gitu, dibaca sebentar terus langsung ini saya harus tanda tangan apa untuk mau sidang gitu. Langsung nggak usah Pak, ini karena corona tinggal disetujui lewat WA aja, nanti saya screenshot saya kirim ke akademik gitu. Wes langsung apa daftar sidang
sehari sebelum sidang itu saya menyerahkan format apa sebenarnya skripsi yang saya print itu, karena Pak Asmadi lebih suka baca hard copy itu ya. Saya antarkan ke rumahnya, itu beliau baca. Gitu. Terus pas pagi harinya, siang harinya saya sidang jam 1 itu, eh, yang online pertama itu Pak Asmadi sama dari akademiknya ya. Dosennya kan pengujinya 3 ya, yang satunya itu pembimbing, yang 2 penguji. Itu Pak Asmadi itu menyapa gitu, gimana Mas, sehat gitu. Ini kemarin saya baca itu udah lumayan bagus ini tulisannya Mas gitu. Wah, rasanya langsung apa sedengnya lego begitu ya. Artinya mendapatkan feedback seperti itu meningkatkan efikasi diri saya lagi, sehingga saya menghadapi sidang itu dengan penuh percaya diri ya. Apalagi sehari sebelum sidang itu saya latihan dulu sama Mas Ayas, sama Mas Marfi, dan sama Mbak Dini ya. Jadi terus ono persiapan terlebih dahulu. Nah, teman-teman itu sekedar cerita yang mungkin tidak terlalu ini ya, menarik ya, dan juga saya juga tidak bisa masuk terlalu dalam gitu, karena saya juga bingung juga untuk menganalisisnya. Saya hanya menganalisis dari sisi teori-teori yang saya masukkan di skripsi saya, yaitu terutama teori efikasi diri ya. Mungkin bisa menjadi perkenalan buat teman-teman terhadap psikologi sedikit begitu ya, bahwa psikologi itu ilmu yang masih sangat muda dan sangat berkembang, jadi penuh dengan kontradiksi sebetulnya, tapi kita bisa melihat satu demi satu teori-teori yang diajukan oleh orang-orang itu gitu ya. Nah, mungkin terakhir saya menyampaikan sedikit hikmah saja ya, yang saya ambil dari sekolah bernama skripsi yang tidak selesai-selesai ini begitu. Tentu sangat merugi kalau saya hanya mengambil ijazah saja tapi tidak mengambil pelajaran di dalam perjalanannya yang pahit ini gitu ya. Yang pertama adalah bahwa ternyata kita bisa rendah diri dan sombong di saat yang sama ya. Karena bisa jadi kesombongan itu muncul sebagai cara kita melindungi ego kita yang sebetulnya merasa sangat rendah diri begitu. Jadi bisa jadi sikap kita yang sombong begitu ya, misalnya misalnya saya merasa nek misalnya tak ewangi po gitu, ono sing ngomong ono begitu, atau saja ini masalahmu apa gitu, itu saya menjawab dengan sikap yang agak sombong sebetulnya. Ya wis kuwi rasa melu-melu misalnya seperti itu ya, apa sih delok esuk, atau apa senenge sore wis rampung tak kabari misalnya seperti itu. Itu sebetulnya sikap yang sombong begitu ya, tetapi lahir dari kerendahan diri gitu. Lahir dari perasaan bahwa saya sudah terlalu rendah seperti ini, tidak mau lebih rendah lagi dengan harus dibantu orang gitu ya. Nah, itu kan sikap yang hanya tidak melindungi apapun gitu ya. Maksudnya kalau diibaratkan ya, saya kemarin tadi baru aja baca begitu. Kalau diibaratkan itu seperti kita membawa tameng gitu ya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi tameng kita itu terlalu berat sehingga justru membuat kita kecapean, membuat kita terlalu keberatan dan justru tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Jadi kita meletakkan tameng yang terlalu berat tadi justru melukai diri kita sendiri ya, hanya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kita semua itu pasti punya sisi-sisi di mana kita merasa rendah diri begitu ya. Nah, tapi mari kita terima begitu ya kenyataan ini, bahwa ya mungkin aku isih koyong ini begitu. Dan kita ambil langkah-langkah kecil untuk kemudian memperbaiki diri kita. Yang kedua, bahwa motivasi itu perlu diupayakan ya, bahwa motivasi itu tidak datang dengan sendirinya, dia itu perlu diupayakan. Maka mari kita isi hari-hari kita dengan hari-hari yang akan membuat kita terus termotivasi dengan kebaikan ya. Kita isi lingkungan kita itu dengan lingkungan yang akan membuat kita termotivasi menjadi lebih baik ya. Kita isi hari kita dengan kesibukan yang membuat kita sibuk dengan kebaikan, sehingga tidak sempat untuk jatuh ke dalam hal-hal yang tidak perlu gitu. Ya, motivasi itu perlu diupayakan, tidak sekedar kita sebenarnya tunggu begitu.
Dan lagi kalau teman-teman posisinya sekarang menjadi misalnya berada di organisasi atau misalnya di mana lah, di Rohis atau di mana, kalau di kampus SKI misalnya atau di startup misalnya gitu ya, itu coba lihat kondisi teman-teman kita itu dengan perspektif tadi, dua hal tadi ya, ekspektasi hasil dengan ekspektasi efikasi, dua hal itu coba dilihat ya. Ketika orang tidak termotivasi itu bisa jadi dia merasa kalau dia melakukan tidak mendapatkan apa-apa, atau dia merasa bahwa dia tidak mampu melakukan itu. Jadi coba jangan berhenti untuk berusaha memahami teman-temannya ya, kalau teman-teman berada di dalam organisasi atau dalam kondisi seperti itu. Ya, atau mungkin teman-teman punya teman yang sedang mengerjakan skripsi dan tidak selesai-selesai juga seperti saya begitu, silahkan coba dilihat begitu. Jangan-jangan masalahnya itu masalah efikasi diri yang sudah terlanjur hancur ketika melihat teman-teman yang lain pada lulus begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan meletakkan sesuatu melebihi proporsinya ya. Skripsi itu ya sudah diletakkan sebagai skripsi saja, itu jangan meletakkan harga diri Anda di situ begitu ya. Jangan merasa skripsi kudu magnum opus begitu, kudu menjadi masterpiece yang luar biasa. Ya sudah, letakkan skripsi itu semua skripsi begitu. Kemungkinan besar skripsi kita itu nggak akan ada yang baca gitu ya. Kemungkinan terbesarnya itu skripsi kita itu nggak akan ada yang baca. Jadi itu contohnya skripsi ya misalnya ya. Jadi jangan meletakkan sesuatu itu melebihi proporsinya. Teman-teman dalam apa sebenarnya kondisi yang lainnya misalnya juga seperti itu. Jangan apa sebenarnya jangan meletakkan sesuatu itu terlalu tinggi atau terlalu apa sebenarnya sajak penting banget begitu. Padahal ya ora begitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa hikmah yang bisa saya ambil. Tentu sebenarnya lebih banyak lagi ya, tapi saya baru kepikiran yang ini saat ini. Ya. Semoga bermanfaat ya. Saya berikan ke host kita yang keren, Mas Yazid Abdul Razak. Silahkan. Zid. Iya, halo. Wah, matur nuwun sangat Mas Haidar atas cerita. Ini kalau Mas Haidar ngomong tuh kayak anu ya, kayak syahdu gitu ya, kayak jadi ikut sedih gitu. Nyebai. Iya. Wah, ini menarik banget nih, Ngomong Mas. Nizar banget ya. Wah, ini banyak teman-temannya Mas Haidar juga nih. Ini Mas Marfi tadi juga yang disebut juga ada di sini ya, lagi badminton ya. Tapi Ya, Pak Rahmadi, Pak siapa tadi ya? Tadi Pak tidak Asmat. hadir, Pak Asmadi ya. Iyalah, ojo lah. Wah, ini. Iki nek hadir jane iki koyo acara sidang skripsi jane iki Mas Haidar iki. Persis ya, bahas dasar teori itu nanti disidang sama teman-teman. Jadi selamat Mas Haidar karena sudah sampai tahap ini, sudah sampai tahap sidang skripsi ini. Tadi Mas Haidar sudah cerita banyak tentang skripsinya ya, dari judul skripsinya, kemudian di dasar teorinya itu apa aja sih yang dibahas. Dari dasar teorinya dibahas, kemudian Mas Haidar juga menceritakan bagaimana hubungan antara kendala Mas Haidar untuk menggarap skripsi ini dengan dasar teorinya gitu. Nah, tadi juga dibahas ada tentang coping mechanism dan lain sebagainya lah. Insya Allah teman-teman dah mendengarkan semua tadi. Nah, jadi tentang, misalnya saya ini Mas mau nanggapi tentang coping mechanism ya, itu kan kayak respon kita untuk menyelesaikan suatu masalah kayak gitu. Nah, jadi coping tadi kan ada yang orientasinya untuk menyelesaikan masalah ya, ada untuk menyelesaikan masalah, kemudian ada juga coping itu yang orientasinya untuk menyelesaikan emosi gitu, karena problem emosi. Jadi harusnya kan kita menyelesaikan masalah itu ya, tapi kadang-kadang ya kita terfokus untuk menyelesaikan emosi kita gitu, kita merasa terlalu stres, terlalu overwhelmed mungkin dengan atau overthinking gitu dengan ekspektasi-ekspektasi kita sendiri, akhirnya kita mencari pelarian-pelarian. Nah, itu sebenarnya juga
jadi alasan yang bisa yang sangat-sangat realistis terjadi di setiap orang sih Mas yang punya problem ini gitu, dan teman-temanku juga punya problem kayak gitu. Jadi akhirnya dia apa ya, misalnya dia akhirnya atau dia akhirnya subscribe Netflix misalnya, terus kemudian menghabiskan waktunya untuk nonton Netflix, atau ngerampung drama Korea, ngerampung anime-anime gitu. Karena tadi itu benar mencari gratifikasi atau kesenangan yang instan. Nah, itu emang hal yang cukup berat sih. Nah, kalau dulu mungkin cerita aku pribadi ya, ketika saya pribadi itu udah agak tenggelam gitu dengan gratifikasi yang instan-instan kayak gitu, caranya yang pertama ya harus mencari dulu sebenarnya, mencari alasan sebenarnya tuh, nah aku lulus aku iso ndang ngopo sih kayak gitu, kayak membayangkan hal-hal yang bisa kita lakukan tuh setelah kita selesai kuliah gitu, setelah kita selesai kewajiban garap skripsi ini, aku iso melakukan ini loh tanpa kepikiran skripsi sama sekali gitu. Jadi akhirnya kita punya motivasi gitu itu untuk menyelesaikan skripsi. Nah, dan terpenting tadi mungkin efikasi atau bukan efikasi sih, kayak motivasi mungkin yang belum disebutkan sekarang ini ya, mungkin mahasiswa yang 2014 ke yang muda gitu adalah sebenarnya ada motivasi UKT Mas. Motivasi UKT ini harusnya motivasi yang cukup kuat karena sekarang ini kan bukan uang pangkal atau uang per SKS gitu ya bayarnya, tapi konco-konco yang bahkan cuma skripsi itu tetap bayarnya full gitu, bayarnya tetap full. Jadi itu kan sangat memberatkan. Jadi harusnya itu bisa menjadi alasan utama gitu seorang untuk udah lulus gitu karena nggak ingin memberatkan orang tuanya kayak gitu. Tapi ya kecuali untuk orang-orang yang lebih sugih ya wis karemu lah kayak gitu. Tapi itu jadi motivasi juga untuk orang-orang harus cepat lulus kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Haidar sendiri aku mau tanya Mas, tadi kan Mas Haidar cerita ada tentang kendala-kendalanya ya, ada tentang kepikiran perfeksionis atau procrastination kayak gitu. Kemudian ada tidak memiliki efikasi atau kepercayaan diri yang cukup kayak gitu, dan alasan lainnya gitu. Nah, itu semua yang Mas Haidar tadi jelaskan itu terjadi nggak sih Mas di Mas Haidar, atau itu cuma sebagai dasar teori atau mungkin cerita-cerita kendala orang garap skripsi dari teman-teman Mas Haidar? Ya tentu terjadi, wong aku nggak mikir, sih tak pikirnya mau aku dewe ya, orang mikir mau liya. Nah ini termasuk ada yang menarik ya, karena yang teman saya tuh skripsinya judulnya adalah hubungan apa sih, perfeksionisme dengan prokrastinasi akademik. Dan koncoku ini udah lulus tekan saya. Jadi apa sebenarnya dia tuh memang membahas masalahnya dewi begitu ya, seperti itu. Jadi apa sebenarnya memang, dan menurut dia kita ya hasilnya signifikan ya, memang ada hubungannya antara kecenderungan perfeksionisme dengan apa sebenarnya prokrastinasi akademik. Tapi saatnya aku dewi secara pribadi gitu bukan yang perfeksionis terus yuk kamarnya rapi terus yuk apa nih garap tugas mesti apa begitu, bukan yang seperti itu. Nanti nih kita kuliti perfeksionisme tadi itu, dikuliti topengnya dibuka buku sisi itu, kita akan menemukan bahwa sebenarnya dia itu bukan keinginan untuk memberikan hasil yang perfect, tapi ketakutan untuk mendapatkan judgement yang buruk. Jadi apa sebenarnya saat ini perfeksionismenya itu bukan karena saya ingin memberikan hasil yang terbaik, tetapi karena saya takut mendapatkan penolakan, takut mendapatkan apa sebenarnya wah elek banget sih misalnya seperti itu, wih piye ra mudeng misalnya seperti itu ya, ada ketakutan seperti itu. Padahal seharusnya itu ketakutan yang tidak perlu, karena dosen pembimbing ini fungsinya dosen yang membimbing begitu ya. Jadi bahkan Pak Asmadi itu berkali-kali bilang ke saya seperti itu, mungkin bingungnya ngomong aku loh. Karena fungsinya dosen pembimbing itu memang pembimbing begitu, tapi dari diri saya sendiri kemudian ada kecenderungan seperti itu ya, overthinking, terus automatic negative thought ya, aku berpikiran negatif secara otomatis. Nanti kepikirannya wah aku kemungkinan terburuknya loh sih, udah nggak maksud apa sebenarnya
kepikiran dengan kemungkinan terburuk. Padahal kan kemungkinan terburuk itu kan persentasenya sebenarnya jauh lebih kecil dari kemungkinan-kemungkinan yang biasa. Nah, itu yang disebut dengan automatic negative thought, yang itu perlu kita kondisikan ya. Maksudnya prepare for the worst, tapi do not fear the worst. Do not be afraid of the worst. Iya, benar-benar. Nah, ini juga menarik, Mas. Ya, mungkin tentang perfeksionis itu, ya karena kita takut mendapatkan judgement kan, jadi akhirnya kita ingin melakukan hal yang terbaik, yang terbaik gitu. Kalau kita merasa, wah ini kita berpotensi untuk dijudge jelek nih, wah ini aku harus garap lagi nih, lebih baik kan kayak gitu. Nah, terus itu juga menarik sih, Mas. Soalnya gini, ini story beneran, cerita beneran. Bahwasanya ada teman-temanku dan juga kakak kelasku itu yang belum lulus, itu tuh malah orang-orang wong sing pinter, Mas, malah kelewat pinter kayak gitu. Jadi IPK-nya itu di atas 3,8 lah gitu. Kemudian dia pernah jadi asisten, praktikum dan sebagainya gitu, pernah ikut olimpiade, tapi ya mereka belum lulus. Alasannya karena dia saking pinternya itu jadi banyak pertimbangan gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Banyak pertimbangan untuk garap skripsi ini gitu. Tapi nek teman-temanku mungkin sing agak rata-rata gitu, akhirnya yang garap skripsi iki ya wis sak pemahamannya dia, sak ketulusannya, terus ya wis rampung, ternyata dosen nggak banyak ekspektasi juga gitu. Nah, tentang ekspektasi juga sebenarnya tadi menarik nih yang dibilang Mas Haidar adalah jane iki skripsine dhewe iki ora ono sing maca gitu. Itu jane ya rada bener sih, Mas. Mas lagi kita kayaknya membuat berat-berat, mungkin ada yang aku mau nggarap minimal 1 halaman ya gitu misalnya. Atau ada yang merasa malu karena aku nggarap skripsi kok koyo nggarap paper ki mek 30 atau gimana. Ya mungkin di tempat jurusan-jurusan lain beda-beda ya. Tapi ya misalnya di tempatku lah itu rata-rata misalnya 80 sampai 100 gitu satu skripsi. Nah, kalau di bawah itu tuh koyo takut dan sebagainya. Padahal ya benar skripsi kita tuh ya orang yang moco gitu. Dan juga gini, sebenarnya dari dosen itu nggak menuntut banyak gitu, karena kan sebenarnya target kita S1 itu kan cuma menerapkan metode. Kita nggak diminta untuk membandingkan satu metode dengan metode lain. Kita nggak disuruh untuk membuat metode baru atau mengevaluasi metode yang ada. Kita tinggal nganggu gitu. Jadi sebenarnya itu ibaratnya kayak nggarap praktikum, punya data, punya metode yang udah jelas, terus nanti tinggal nggawe pembahasan dan kesimpulan gitu. Mek bedone datanya ada yang golek dhewe, terus mungkin karena kita ngambil sendiri datanya jadi tidak ideal, jadi ada anomali-anomali, ya anomali itu yang kita bahas. Jadi kan mek sesimpel itu gitu, dosen juga nggak banyak menuntut, tapi ya tadi kadang-kadang kita yang merasa ini mahakarya kita dalam hidup kita emak urip ki mek nggo gawe skripsi, jadi akhirnya pikirannya ning ndi ya gitu. Nah itu mungkin pesan juga buat teman-teman, intinya dirampungin lah ya gitu intinya. Kemudian juga jane skripsi itu, nah ini kan saya sering ini ya Mas ya nggak sering sih, pernah naik gunung. Jadi pas naik gunung itu rasanya apa ya, kayak nggarap skripsi gitu. Jadi naik gunung itu kan nggak kayak daki tangga ya, maksudnya kita tahu oh ini daki ini 20 langkah kok tekan nanti loro cetok gitu. Daki gunung itu atau mungkin gunung yang belum pernah kita daki itu, kita tuh kadang-kadang ya nggak tahu medannya kayak gimana gitu. Kita nggak tahu sampai gunung puncak itu berapa jam sih gitu. Katanya 6 jam, 7 jam, 5 jam, tapi ya masih nggak jelas gitu. Kita cuma bisa melangkah, kita nggak tahu, nggak ketok puncaknya kok piye, nggak tahu berapa lama, nggak tahu di depan itu nanti jurang atau di depan itu tinggian tebing gitu. Tapi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan ya cuma terus melangkah aja gitu, setapak demi setapak. Nek kesel ya leren, ngombe, ngobrol, mlaku meneh sak kesele gitu. Nanti nek ngelih ya wis mandek sik, masak gitu. Tapi kita tetap terus sampai puncak gitu. Dan akhirnya bisa juga sampai puncak. Karena ya tadi kayak praktikum ya ada yang garap skripsi iki. Kayak praktikum tapi mek suwe wae gitu. Nek kita garap praktikum mungkin tuh waktunya seminggu, 2 minggu, nek skripsi iki bisa berapa bulan. Jadi emang itu kayak endurance mental kita tuh kayak diuji gitu. Ya padha munggah gunung beneran kayak gitu. Endurance mentalnya tuh diuji, karena kalau mental nggak kuat ya akhirnya bali wae aku kayak gitu, rasa udah munggah kayak gitu. Nah, mau nanya lagi nih Mas tentang tadi juga, pernah nggak sih Mas Hadar mungkin pas lagi masa-masa rendah dirinya tadi sampai berpikiran
dengan alasan-alasan tadi juga ya yang nggak perlu ijazah dan lain sebagainya. Kaya wis lah aku ketoke fix ora sah tak rampungke wae, aku tak fokus nggarap sing liya wae, aku tak ngomongne wong tuwa nek aku ora sida ngrampungke gitu. Pernah nggak Mas sampai punya pikiran untuk aku rasa ngrampungke wae gitu? Ya pernah begitu, tapi saya menyadari bahwa itu bukan keputusan yang saya buat secara apa sebenarnya pikiran yang jernih, tapi sekedar apa sebenarnya kesimpulan yang saya ambil dari keputusasaan. Maksudnya aku menyadari itu, ya kepikirannya aku ngerti deh, oh itu mau pikiran-pikiran putus asa gue gitu. Jadi ya tidak saya ambil sebagai keputusan. Itu di lain sisi aku ya wedi barang orang tua aku bisa di coret sekolah kakak. Anu Mas, nek oleh untuk bocoran Mas. Jadi sebenarnya orang tua Mas Jaga itu menuntut nggak sih Mas? Soalnya kan ada orang tua yang kok kamu belum lulus sih kayak gitu. Nek kowe lulus besok tak potongi setengah biaya subsidi UKT-mu, nek ora sok kowe bayar dhewe UKT-mu gitu. Atau yang membiarkan gitu kayak ya wis nek ora ya ora apa-apa santai wae, meh digarap ya garap, nek ora ya wis ora apa-apa. Gitu Mas. Nek boleh loh ya, nek boleh cerita. Orang tua aku, ibuku kan dosen ya. Ibuku dosen kaprodi nih. Saiki masku kakak pertama aku ya kaprodi ning UI kono. Jadi yo podo diurusi ning kampus ya ngurusi wong kaya aku ngene iki. Wong sing ora rampung bermasalah ngono kuwi. Ibuku ya ngurusi wong mahasiswane kono sik ngono kuwi. Masku barang ngono kuwi. Jadi ya jelas orang tua aku tetap ini apa sebenarnya mendorong untuk diselesaikan. Tetap kudu dirampungke ning ora yo besok ora tak bayari meneh ngono ki ora karena masih iki ya masih ya ora tegel mungkin ya nek aku kon bayar dhewe begitu walaupun terus tahu sekali itu aku bayar dhewe karena aku pas duwe tabungan misalnya. Tapi baru kuwi ya ora rampung meneh padha wae begitu. Akhirnya kan nek itu tadi ya nek wis tau nonton Tim Urban dong, belum tahu ya? Belum. Prokrastinasi. Dia itu kan bilang bahwa orang-orang ini, deadlineer ini, prokrastinator ini, dia kan akhirnya bisa menepis dari instant gratification itu ketika ada deadline yang menyerang loh, alarm sinyal bahaya loh. Wow, bahaya kan ini misalnya UAS take home loh, nanti lah. UAS yang digarap ning omah, yang dikumpul itu kan nek batasnya jam 12 kok jam 09.00 wis loro weteng tau aku kudu rampung gitu. Akhirnya kan kepaksa rampung. Nah, orang-orang deadlineer itu survive dengan hal seperti ini. Masalahnya skripsi itu tidak ada deadline ya jelas. Jadi sepakat. Pada ngomong kayak mau gunung mal. Jadi dia ini merasa iso apa tenggelam tenang dalam arus itu begitu. Jadi itu kalau itu mau UAS misalnya seperti itu. Jadi Tim Urban judulnya cari aja Inside the Mind of Master Procrastinator. Iya. Keren. Iya bener. Apa jenengnya tadi? Ya itu saya juga sering ngobrol sih Mas kayak kayak skripsi itu emang kayak kita nggak praktikum tapi bedanya iki rano deadline sekolah asisten gitu. Nek deadline asisten seminggu 2 minggu tapi iki sing deadline iki dirimu sendiri gitu. Yeah, dan ya kita harus bisa tahu diri kita tuh akan termotivasi tuh kalau kayak gimana sih gitu. Ya jadi misalnya saya pribadi tuh saya termotivasi kalau ada suatu kesenangan yang itu akan saya dapatkan gitu ketika saya udah selesai skripsi gitu. Misalnya aku janjian karo koncoku iki bakal dolan ning NTB misal motoran ning NTB kayak gitu. Tapi kowe kudu rampung sik skripsine gitu. Nah jadi wis bayangke ndelok ning YouTube apa jenenge traveling NTB gitu. Terus akhirnya jadi semangat garap skripsi gitu dengan bayangke wah aku pengen traveling kayak gitu. Nah ada juga yang tipenya tadi misalnya kayak deadlineer. Berarti kalau emang dia deadlineer, dia tahu diriku deadlineer kayak gitu, yang mungkin itu emang udah susah ya dirubah, ya carilah hal-hal yang bisa buat kita tuh terdeadline gitu. Itu juga bisa misalnya kita ngomong ke orang tua, Pak, nek saya nggak lulus tahun ini, tolong UKT saya jangan dibayarin lagi gitu, saya tak cari kerja sendiri gitu. Itu kan untuk mendeadline diri kita, atau mungkin bilang ke temannya, nek engko aku ora rampung semester iki engko motorku nggo kowe misalnya gitu. Ya mungkin sing ekstrim lah, tapi itu hal yang bukan beneran tapi untuk menantang kita gitu.
gitu. Atau so nek aku urung lulusan iki kowe tak dijake ning ndi restoran sing kowe pengen kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri terus ya cari solusinya gitu. Kita punya tadi ya scope untuk orientasinya yang problem solving kayak gitu untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara yang logis kayak gitu dan emosional kita juga bisa terselesaikan juga gitu. Nah, terus Mas dari oh ya ini buat teman-teman yang mau nanya juga monggo ya silahkan ya mungkin langsung open mic aja. Nek chat kayaknya saya nggak selalu open chat karena ini diskusinya sangat kemana-mana ya. Jadi kalau ada yang mau ngobrol langsung open mic aja langsung nanti teman-teman bertanya ya gitu. Nah, jangan membuli loh ya. Kalau masalah ya. Iya. Jadi tapi saya tahu kisahnya Mas Hadar ini. Tapi ya Mas Hadar tuh ya bisa tersemangati punya efikasi ya karena bulian-bulian itu ya Mas ya. Iya. Jadi pernah satu saat malah kurang ya. Jadi pernah satu saat tuh ya sering kali lah apalagi akhir-akhir ini ya itu teman-temannya Mas Hadar ini datang ke rumahnya tanpa janjian langsung dodok omahnya Assalamualaikum dibuka langsung kamu ke skripsi musa iki tok kae laptopmu pokoknya lungguh langsung garap skripsi yo ditunggoni ya lho tunggoni ning kono karo wifi-an. Ya itu sering terjadi gitu ya. Bersyukurlah punya teman-teman yang suportif kayak gitu. Jangan disia-siakan. Nah ini Mas, dari tadi Mas Haidar cerita jatuh bangunnya gitu. Mungkin banyak jatuhnya gitu bangunnya baru akhir-akhir. Nah terus Mas Haidar ini bisa menemukan alasan ya untuk meningkatkan efikasi diri tadi atau kepercayaan diri itu dari apa sih Mas? Gitu yang mungkin itu bisa secara personal atau ada hal yang menarik yang bisa di-share ke kita. Akhirnya Mas Haidar tuh bisa apa titik turn back-nya lah untuk akhirnya aku kudu ngrampungi iki gitu dan akhirnya Agustus bisa selesai itu apa sih Mas itu kalau boleh cerita? Yes, selamat meninggalkan forum masyarakat. Terima kasih sudah menyempatkan arsitek kita ini. Pertama kan tadi sudah saya ceritakan ya sebenarnya pas ini. Aku kudune gawe surat perpanjangan tapi aku ora gawe Jadi aku harap terus ke semester menahi seharusnya aku bikin surat perpanjangan tapi aku nggak bikin. Berarti kayak mendeadline diri sendiri kan Mas itu kayak mencari hal yang ekstrim gue mendeadline diri sendiri kan? Iya tapi jadi misalnya Rara mau teran yo mumet tuh ya. DO atau Mas Rara perpanjangan atau cuti ya atau DO ya? DO ya. Nah ya itu kan ekstrim ya, mengerikan. Alhamdulillah bisa. Jadi waktu itu saja tak berani batasnya Juli 31 Juli batasnya. Oh aku sidang ki berarti akhir Juli tinggal orang Agustus nih. Oh akhir Juli itu Agustus. Itu tak berani batasnya kan biasanya batas bayar UKT kan 31 Juli biasanya. Tapi terus aku senengnya pas kuis setelah selesai sidang kan harus revisi aku sekitar 1,5 minggu atau 2 pekan ya itu selesai terus kan bisa ngurus-ngurus begitu. Aku pertama selalu otis revisi ini anda orang ini revisinya apa nyampe enggak waktunya karena kan biasanya selesai itu 31 Juli gitu. Ternyata pas aku baca surat edarannya itu batasnya 31 Agustus, yudisium 31 Agustus. Wah, lego banget pas akhirnya aku bisa mengerjakan revisi dengan hati yang lapang. Menurut cerita nih. Terus nih efikasi diri ya mau pada akhirnya aku nggarap kemudian betul-betul tak rampung iso dadi bentuk ketok begitu. Jadi Mas Ayas itu kan ngajari saya cara bikin ini ya. Apa senengnya daftar isi otomatisnya loh sih. Aku kan rapi belas sih. Ya aku ngerti ya pas ngarep skripsi ya Mas. Nah, ono heading ono barang. Ketika wiki iso rampung urusannya dengan perantara Mas Ayas yang ngajari saya itu. Wah, iso gitu kan. Kemudian aku email ke ning Marvi itu IPMar gitu. Iki Mas yang ditandani iki gitu kan. Dan rasanya terus sebelum juga salah orang akeh banget misalnya seperti itu toh. Jadi memang perlu mendapatkan feedback dari orang yang kita percaya memang bisa loh. Jadi
kadang-kadang kan karena kita malu terus orang duduk deskripsi kita ya, tapi itu tuh perlu nanti untuk mendapatkan feedback ya. Kalau teman-teman punya hubungan yang baik dengan dosen pembimbing teman-teman, itu langsung ke pembimbing nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tidak sedekat itu dengan pembimbingnya, bisa ke teman atau senior yang lebih dahulu lulus atau yang sudah pinter ya, kayak Marvi itu kan dia jadi konsultan untuk bahkan disertasi udah isi nggak rapi ya. Maksudnya aku mendapat feedback seperti itu ya, oh iso ini berarti aku bisa lulus gitu. Seperti itulah gambarannya Mas Yazid. Iya, oke. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi, mungkin open mic aja, ini santai, diskusi santai. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin di sini di forum ini Mas ada anak-anak teman-teman yang baru masuk kuliah. Ini tadi kayaknya ada yang ngasih namanya kelas berapa gitu ya. Oke. Wah, ini Anda sangat mantap sekali nih sih. Maksudnya mungkin baru masuk kuliah tapi udah mulai belajar kegagalan-kegagalan orang-orang pas masa kuliah gitu, biar nggak jatuh ke lubangnya sama. Anda sangat berpikiran ke depan gitu. Ya pokoknya ada orang yang mungkin baru masuk kuliah, ada yang mungkin lagi kuliah juga gitu. Atau mungkin ada yang juga lagi tugas akhir, ada yang tugas akhir S1 maupun tugas akhir S2 juga. Nah, ini Mas Hadar pesan-pesan nih di akhir forum ini nih untuk mereka semua, untuk kita semua di sini, biar kita lebih semangat untuk menyelesaikan kewajiban kita gitu. Mungkin itu bukan kebutuhan kita, karena ya kita mungkin semakin kesini ya eranya ya, mungkin ijazah itu jadi hal yang formal dan sebagainya, tapi itu kan kewajiban gitu, karena ya sekali lagi karena orang tua emang menginginkan gitu anaknya lulus, sudah bayari dan lain sebagainya lah gitu. Nah, gimana Mas? Pesan-pesan buat kami nih di akhir forum ini. Pesan buat saya sendiri juga ya, dan juga buat teman-teman begitu. Mungkin apa ya Zid ya? Mungkin tadi ya, kita itu kan sama ya, seperti naik gunung tadi. Kita tahu bahwa akan ada akhir dari hidup kita, tapi kita nggak tahu kapan itu begitu ya. Bahasanya Syekh Hamzah Yusuf itu, di dunia ini, di suatu tempat di dunia ini ada sebuah pintu yang itu khusus untuk kita sendiri. Pintu itu adalah pintu di mana kita akan memasuki dunia yang selanjutnya, yaitu kematian. Tapi kita nggak tahu kapan kita akan memasuki pintu itu dan di mana pintu itu berada. Jadi perjalanan hidup kita itu kan perjalanan yang kita nggak tahu akhirnya akan seperti apa. Jadi fokus senengnya. Tapi kalau kita berpikir karena waktu kita masih panjang, jadi kita berubah menjadi lebih baik itu besok aja kalau udah tua, ya itu argumen yang tidak berlaku karena kita nggak tahu kapan kita mati kan, seperti itu. Jadi menjadi istiqomah itu meskipun ini urusan yang panjang, tetapi sejatinya dia adalah urusan saat ini begitu, urusan detik ini dan urusan menit ini dan jam ini begitu. Karena detik-detik itulah, menit-menit itulah dan jam-jam itulah yang akan menyusun tahun-tahun berikutnya di dalam kehidupan kita ya. Di urusan itu, tapi tersusun dari urusan-urusan kecil loh. Jadi mari kita hadapi apa yang ada di hadapan kita sebaik-baiknya ya, dengan penuh harapan akan masa depan, tapi tidak perlu menggambar monster sendiri yang menjadi masa depan kita, yang kita takuti sendiri begitu. Itu tidak perlu ya. Jadi cukup kita hadapi masalah kita satu demi satu. Fa'idha farokta fangsop wa ila robbika farghab ya. Sepertinya itu saja pesan untuk diri saya sendiri ya, terutamanya ya. Karena seperti kata Mas Yazid ini, setelah lulus nanti akan merasakan kehampaan gitu. Nah ini, wah ini jangan diomongin sekarang Mas, ini rahasia, nanti mereka jadi takut lulus ini. Ya, enggak sih, enggak. Bercanda. Biar enggak terlalu euforia gitu, terlalu seneng gitu. Kita harus realistis juga, maksudnya setelah kita lulus kan juga ada ini kan, maksudnya juga ada tantangan-tantangan lain gitu, enggak cuma setelah lulus kemudian hidup kita bahagia terus kan, enggak, ada
tahap selanjutnya gitu, kita cari kerja, mungkin harus menikah juga, cari uang dan lain sebagainya. Jadi ya kalau kita belum punya strategi untuk ke depan itu ya maka kita juga akhirnya merasakan uh, berada di bawah lagi dan akhirnya kita harus berjuang lagi gitu, karena ya hidup kan ya kadang di atas kadang di bawah dan masalah akan terus ada gitu. Jadi yaudah kita kan hidup cuma berpindah dari masalah ke masalah gitu mas, dari apa ya, cobaan ke cobaan ya gitu. Masya Ya Allah. oke, maturun banget Mas Haidar atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Intinya teman-teman semua nggarap skripsi itu kayak naik gunung tadi, kita mungkin anak punya problem kecil-kecil gitu, misalnya wah ini rasa nggawe daftar isi gitu otomatis akhirnya tutup sih lah komputernya, ndelok YouTube sih, ndelok wong pit-pitan sih, atau Betul. tak mau komik sih, terus akhirnya tidur. Besok pagi pas mau nggarap skripsi, oh yaudah mau bengi aku udah bisa nggawe daftar isi yo, enggak lah gitu. Atau mungkin setelah selesai terus mulai ke bab selanjutnya, terus merasakan wah kita aku perlu ya bahas iki, perlu lah yo. Yuk pikir sebuah hari, pikirin kowe lah. Akhirnya ditunda 2 hari, 1 minggu, 2 minggu kayak gitu. Sering kali kayak gitu. Jadi makanya itu endurance kita tuh untuk menyelesaikan problem satu demi satu kayak gitu, untuk membuat kita jangan sampai terfokus gitu, atau mungkin overthinking dengan satu problem yang sebenarnya itu bisa kita selesaikan dalam waktu 1 jam gitu, tapi kita terlalu mikirkan dan akhirnya menutup laptop dan akhirnya kita mencari gratifikasi yang instan lagi gitu. Itu kan buka chatting kan? Coba Apa ya? bukaan chat. Chatnya bukaan chat. Wow. Mas, kau pahami gitu pertanyaan? Oh, ada Agam nih. Agam ya. Biar nggak terjebak dalam yang muter-muter itu gimana? Procrastinating maksudnya. Oke. Kita balik dulu nih karena ada yang bertanya dari Mas Haidar nih. Gimana Mas? Biar nggak procrastinating lah, biar nggak mubeng-mubeng gratifikasi instan tadi terus itu. Masih pertanyaan yang sama yang saya hadapi setiap hari ya. Tapi kita jawabannya itu adalah untuk mengisi atau maksudnya jangan biarkan kita itu kosong loh mas. Jangan biarkan kita merasa kosong begitu, karena istirahat itu juga bagian dari pekerjaan kita. Maksudnya apa sedangnya istirahat ini bisa dilakukan secara apa sedangnya serius nih, aku istirahat loh, udah loh maksudku. Kudune ngono begitu, tapi kan kenyataannya kita waktu istirahat malah buka HP, malah ngopo, malah rasito turu nanti jam 1 misalnya seperti itu kan. Itu kan rasito istirahat begitu loh. Maksudnya seharusnya kan kalau Islam itu kan mengajarkan kita untuk pekerjaan itu kan diniati gitu ya. Jadi istirahat kan asalnya diniati sebagai istirahat. Itu kan menjadi ibadah dan akan lebih berkah buat kita. Itu saran yang disampaikan oleh orang yang belum bisa melaksanakan ya, tapi tapi ngono gam kudune iki, maksudnya kudune sik bener iki ngono. Jadi waktu itu bisa kita lakukan tuh dengan penuh mindful ya, bahasa psikologi gitu. Jadi ada iki tenanan ning kono iki ora melayu ning ndi. Misalnya YouTube-an ya diniati apa sebenarnya? Diniati YouTube-an sik bermanfaat misalnya. Iya. Ini Mas Agam nanggepi nih, tapi rutinitas itu adalah procrastinating bukan sih? Nah, mending saya minta Mas Agam open mic dah Mas, kita ngobrol-ngobrol aja Mas. Halo Kak Haidar, selamat malam. Halo. Ayo Mas, gimana nih? Tadi bilang, tapi rutinitas itu adalah procrastinating. Nah, maksudnya gimana nih Mas Agam nih? Iya sih, aku kayak ya tentang yang procrastinating gitu kan. Karena emang menurutku sering banget terjadi, sering sih. Tapi alhamdulillah bisa, ya mungkin karena kecil dan kemudian bisa diatasi, jadi ya nggak berlarut-larut gitu lah. Nah itu seperti apa Mas? Maksudnya kan dengan tanya ternyata apa namanya? Maksudnya tanya tentang gimana caranya biar nggak procrastinating, biar nggak mengalami procrastinating gitu kan. Tapi kemudian ya aku tanya lagi, rutinitas itu adalah procrastinating itu sendiri bukan sih? Maksudnya ya kalau misalnya tadi aku mendapatkan ya procrastinating itu dikonotasikan negatif gitu. Seperti itu Mas. Matur. Ya tergantung rutinitasmu ya apa tuh gam mungkin ini. Nah, rutinitas semua nggawe skripsi ya itu tidak
dalam konteks skripsi ya berarti tidak memprokrastinate berarti. Oh iya. Betul, Gem? Berarti procrastinating itu apa harusnya? Procrastinating itu menunda pekerjaan. Oh menunda. Oh berarti bukan yang muter-muter gitu, berarti menunda gitu maksudnya. Nah, menunda kan kamu bisa muter-muter, mau lurus balik meneh, belok kanan meneh, bisa kemana-mana, tapi tidak menuju ke tujuan gitu. Akhirnya harus seperti prokrastinasi tadi. Iya. Yeah. Menunda. Ya. Oke. Nek dari aku Gam, mungkin ini kalau insight aja ya kita diskusi. Jadi satu cara sebenarnya Gam untuk kita bisa melepas kebiasaan procrastinating. Mungkin ada orang bilang kayak, ayo harus bikin notes apa kayak kegiatan hari ini apa aja, jam segini mau ngapain. Terus ada juga yang kita harus apa ya dan lain sebagainya lah gitu. Tapi sebenarnya menurutku cuma satu Gam dari yang pernah tak alami, yaitu cuma kamu harus menemukan kenapa kamu harus melakukan hal itu Gam. Kamu harus bisa menjawab why. Ketika why itu sudah kejawab, maka usaha itu akan muncul Gam. Entah nanti kita bisa menyelesaikan problem di depan kita apa enggak ya, tapi kita akan tidak menunda-nunda gitu. Ketika kita sudah tahu why itu terjawab kayak gitu. Termasuk why itu bukan berarti cuma kenapa saya harus menyelesaikan hal itu ya, tapi why juga kenapa saya harus menyelesaikan hal itu bulan ini atau secepatnya gitu juga harus dijawab juga. Jadi kenapa harus selesaikan dan juga kenapa harus di waktu tertentu gitu. Itu nanti kalau udah terjawab, menurutku sih dari pengalamanku itu akan bisa menyelesaikan masalah sih Gam, dari procrastinating itu. Ada pertanyaan untuk Mas Yazid ini pasti. Waduh, malah tekoning aku. Kan gue masih ngomongin why. Ya, tapi gue setuju tuh Mas. Gimana Mas Eder? Yo separuh setuju aku. Nah, gimana nih? Sebelum ke Adiatna Putri nih, gimana Mas? Separuh setujunya. Separuh setuju karena kadang-kadang kita akan mengatakan aku ngerti aku kudu rampung skripsi saiki, tapi apa senengi pada kenyataannya perilaku itu tidak muncul gitu. Mungkin kalau ngomong kayak aku sing ketika terus di jawaban itu kemudian otomatis perilakunya akan muncul, tapi kan ketika kita bicara perilaku kan ada banyak hal yang mempengaruhi juga ya, mungkin misalnya kebiasaan, lingkungan dan lain-lain gitu. Kemudian apa senengi bisa tarung ini malah sampai kemudian akhirnya kita jatuh lagi begitu. Jadi aku setuju itu sangat penting, tapi orang iso otomatis sebetulnya tidak semua orang akan menunjukkan respon yang otomatis dari UI itu karena meskipun aku ngerti aku tuh rampung lagi kan aku harus mikir biar aku bayar terus sih kan seperti itu kan. Tapi yo itu tidak otomatis membuat perilaku itu awet loh. Meskipun aku ya juga ketemu dosenku, tapi berampung gue juga, wah soalnya lah ketemu gitu. Aku menunda lama lagi misalnya seperti itu. Jadi aku setuju sebagiannya, tapi sebagian yang lain tetap harus ada intervensi secara keperilakuan. Maksudnya dari segi perilaku itu kita bisa mengubah secara sengaja itu mengubah kebiasaan kita. Sepakat, bener. Karena godaan itu hadir di setiap waktunya sih, bener. Kita bisa semangat malam harinya, udah nemu alasan, tapi pagi harinya kita lupa. Terus siang kita semangat maneh bar ndelok koncone bar pendadaran, gawe story, semangat sorene, mengingat kembali bayinya, malamnya terdistraksi lagi. Ya itu bener sih. Jadi ya berarti tambahan sih dari aku pribadi, misalnya mengalami hal itu, kita harus memastikan kita berada di lingkungan yang benar aja sih. Jadi akhirnya frekuensi kita bisa terus terjaga gitu. Misalnya kalau ya saya pribadi lah, misalnya pas masih punya teman-teman yang belum lulus gitu. Kalau mungkin udah tinggal sendiri 2 orang, 3 orang mungkin susah ya. Tapi nek masih ada 10 orang, 15 orang itu ya buatlah waktu-waktu untuk kita nggarap diskusi bareng. Terus kita kalau ada teman yang pendadaran, sebisa mungkin ikut gitu. Biar kita juga merasakan kebahagiaannya, terus jadi semangat juga. Terus ya itu berada di lingkungan yang tepat aja sih menurutku. Jadi frekuensi untuk kita ingat nyelesain itu semakin tinggi gitu dibanding kita lupa dan terdistraksi. Masya Allah. Gitu, bener ya? Pikir
Microsoft. Itu gunamu mau kok jawab tuh. Kenapa gimana cara ini ya menentukan way yang strong? Wah, gimana ya? Itu berat ya. Itu sangat personal sih, Wis. Mbak Ajena dari Jogja ya. Emang orang saya Jogja, orang di Bali saiki. Ben ketok nasional itu. Ini dari Jogja. Besok dari Indonesia gitu ya, karena pendengarnya ada yang dari Kenya, dari Maroko, dan juga dari Zimbabwe. Baik, gimana caranya menentukan way? Iya Mas ya. Ya, aku bingung Mas jawab Mas. Ya cerita gue wae kok iso kepikiran gue piye. Ya itu apa ya? Itu kayak ngalir aja. Akhirnya kita menemukan alasan ya harus selesai gitu, harus selesai sekarang gitu, atau harus selesai tahun ini, atau harus melakukan ini gitu. Jadi memikirkan, emang kita coba apa ya, kayak menyendiri dulu terus memikirkan plus minus gitu. Kalau saya tidak melakukan ini tuh dampaknya apa ke diri saya, dan kalau saya melakukan ini itu dampaknya juga apa ke saya gitu. Nanti dari poin-poin yang kita bisa tulis itu kita bisa jadi menyimpulkan itu, oh saya harus mendapatkan ini gitu, atau melakukan ini gitu. Atau mungkin ya cuma sederhana karena bahagia aja sih, jadi kayaknya aku akan bahagia ya kalau bisa melakukan itu gitu. Itu udah bisa jadi why juga. Atau misalnya kita bahagia kalau orang tua bahagia gitu, jadi aku kayaknya harus makan itu ya karena nanti jadi orang tua aku bahagia nih, orang tua aku bahagia ya aku bahagia. Ya kayak sesimpel ya nyari kebahagiaan gitu aja sih. Gitu Mbak. Sebenarnya tidak terjawab ya. Ya, kalau uang saya bisa jawab gue untuk mengisi Besok kita podcast selanjutnya aja kita bahas gimana cara mencari why. Atau itu, mungkin ini ya sebenarnya kalau kita bisa melakukan atau mencari why yang terorganisir tuh kalau kita bisa menemukan yang namanya ikigai. Dan proses mencari ikigai itu ya kita ngelis dan mungkin pengalaman banyak hal juga gitu. Jadi akhirnya kita bisa menentukan apa sih hal yang bisa kita lakukan, hal yang passionate untuk kita lakukan, hal yang itu bisa membuat kita jadi tercukupi secara material untuk bisa hidup di dunia ini, dan juga hal yang bisa membuat orang lain tuh merasa apa ya, terbantu gitu untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin next ya, next kita akan bahas ya. Jadi ini kan jadi materi next aja dari Mbak Jenana ini. nanti besok Ini kan harus hadir. apa ya, golek uang yang cocok. Ini ada Ya nanti lah kita, dari Mas Fahmi ini katanya harus dijawab. apa itu? Mas, apa misteri setelah lulus? Jangan-jangan setelah sampai puncak gunung yang dakinya 8 jam, di atas hanya bertemu kabut kehampaan. Aku udah lulus ini, lulus resmi lulus ya. Jadi yang bisa jawab masih aja bukan saya. Boleh. Yes, ya baliknya sih ke Fahmi ya, Mas Fahmi Ilmi. Ya terima kasih Mas Fahmi Ilmi. Ya kok numpak gunung Mas, bener ya, kita naik gunung itu ya kadang-kadang di atas kita pengennya cerah, jari koncoku katanya cerah, bisa lihat sunrise gitu. Ternyata pas kita ndaki beneran ya kabut. Pas kita ndaki beneran ternyata jalurnya salah, terus kita naik ke puncak yang berbeda. Atau malah nggak sampai puncak, tapi malah nabrak jurang, terus akhirnya kita harus kebalik terus cari jalan lain. Jadi ya itu akan masing-masing sih kondisinya. Kalau realitasnya ya pasti itu tadi yang disebutkan, bahwasanya setelah kita lulus tuh ya nggak selesai hidup kita gitu. Maksudnya akan ada rintangan berikutnya yang harus siap juga, harus mulai struggling lagi gitu. Hampanya tadi akan terjadi kalau kita terus akhirnya down lagi sih, Mi. Tapi kalau teman-teman akhirnya habis lulus terus tetap termotivasi, tetap semangat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, rintangan-rintangan selanjutnya yaitu akan tidak hampa, ya akan semangat lagi gitu, tetap optimis. Mungkin dari Mas Haidar ada tambahan. Assalamualaikum Mas Haidar. Waalaikumsalam. Wih, Mas Haidar. Mas Haidar kok menang gue iki? Apa-apa? Wih. Selamat Mas Haidar.
Oh, sudah selangkah lagi untuk menuju kelulusan. Oh ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini berarti aku toh ya. Sopo ini? Sopo ayo? Oh iya. Rakyat tak seneng. Iya, ora ketok. Masya Allah. Iya. Ya Allah. Iki aku tadi masuk tengah-tengah presentasi terus dengar ceritanya Mas Haidar kok rasanya, waduh, kok saya pernah mengalami ini ya. Oh, iya. Soalnya faktanya Mas Haidar, saya baru minggu kemarin nih sidang Mas Haidar. Masya Allah. Jadi sesama 7 Mantap. tahun sama-sama bisa ikut merasakan bahwa memang yang namanya skripsi itu ya yang seperti Mas Haidar ceritain tadi. Masya Allah. Nah terus begitu dengar ceritanya sama pembimbingnya, sama skripsinya, saya jadi rasanya, wah ini kayaknya yang menjalani itu kok mirip dengan apa yang saya jalani gitu. Saya juga merasakan hal yang serupa. Terus tadi juga banyak pertanyaan kayak prokrastinasi. Kebetulan sekali Mas, yang soal video tim urban itu aku ya nonton. Tapi kok saya dilakoni ngono lho. Iya. Keren presentasinya. Oh. Ada The Panic Monster. Wah. Iya. Sudah membuat panik semuanya. Nah, aku di sini sedikit mungkin membagi sudut pandang yang siapa tahu Mas Haidar juga ngalamin tapi nggak sempat diceritakan atau mungkin malah cuma saya ngalamin. Satu hal yang saya rasain waktu juga menjalani kuliah 7 tahun lebih, sebenarnya malah lebih sedikit soalnya saya sidangnya September awal. Tadi luweh toh, bayar UKT meneh. Juga lagi. Aduh. Bayar ya, soalnya kan deadline-nya 31 toh. Jadi saya disuruh bayar cuma demi sidang. Jare ini bisa di-refund sih, tapi engko lah itu bisa diurus. Iya, kita bisa. Betul. Nah, satu hal sih aku ngerasa waktu 7 tahun itu adalah kadang satu hal yang bikin kita ngerasa ragu untuk melangkah. Di awal aku skripsiku 2018. Jadi wis 2 tahun. Jadi yang dirasakan itu adalah kadang kita tuh ngerasa minder gitu dengan apa yang orang lain sudah capai dan kita ngerasa bahwa kok adewe nggak bisa kayak gitu toh gitu. Kok kita ketinggal di sini aja toh gitu. Kok rasanya tuh aku selalu tertinggal. Itu kupikir sesuatu yang kayaknya teman-teman ada yang ngerasain juga gitu. Nah, terus alhamdulillah banget aku dapat dosen pembimbing yang perhatiannya minta ampun dan cerita dengan beliau. Terus sempat dapat insight, sempat dapat suatu pemahaman yang menurutku itu mengubah segalanya. Jadi di awal aku skripsi, aku cerita banyak kayak gitu, dosenku begitu perhatian, akhirnya beliau ngasih pesan begini. Sebenarnya hidup ini bukan sebuah kompetisi. Jadi kadang kita sering membuat diri ini down itu hanya karena kita membandingkan diri ini dengan orang lain. Yang bisa jadi standarnya itu beda, yang dialamin orang lain itu beda. Dan kita juga perlu paham bahwa yang namanya diri ini itu punya waktunya masing-masing. Nah, itu rasanya kayak ngasih sedikit pencerahan gitu, ngasih kepercayaan diri yang tadi dibilang sebagai suatu apa tadi istilahnya ya? Verifikasi diri. Iya betul. Jadi hal-hal kayak gitu tuh rasanya iya benar juga. Memang di dunia ini kita sering banget kayak ngerasa kok orang itu udah ya, kok aku belum gitu. Dan setelah dosenku cerita seperti itu, bilang bahwa sebenarnya hal itu tuh wajar dan itu bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan. Yang penting adalah kita selalu melakukan sesuatu itu selangkah demi selangkah. Kalaupun di awal terasa berat, kecil aja nggak apa-apa. Terus nanti kita perlahan jalan, lama-lama kita terbiasa, lalu senang, lalu menikmati, lalu akhirnya mendapatkan apa yang tadi disebut sebagai strong why. Jadi ya bisa jadi di awal kita nggak ngerti strong why, apa alasan kuat kita kenapa pengen lulus gitu, termasuk diriku sih, gitu, pengen lulusnya kenapa tuh nggak ngerti awalnya. Tapi setelah dijalani lama-lama ternyata itu ketemu, dan dari perjalanan selama 7 tahun
pribadi sendiri itu baru ngerti betul apa yang dipengen itu di 1 tahun terakhir. Jadi kayak jauh banget gitu ya, gitu. Terus juga dulu pernah waktu setelah 5 tahun, 6 tahun gitu ngerasa bahwa ini aku selesainya kapan sih, gitu. Terus apa sih alasannya masuk sini, gitu. Termasuk kadang ada orang juga kadang sering mikir gini kan, kok aku masuk jurusan ini sih, padahal aku seneng yang lain, atau katakanlah aku minat yang lain. Itu kadang menghalangi diri kita untuk mendapatkan strong why tadi misalkan. Jadi mendapatkan apa sih yang kita cari, karena memang dari awal ngerasa kayak nggak sreg gitu mungkin. Nah, hal-hal kayak gitu rasanya penting untuk direnungkan. Kadang kita kayak apa ya, ada nggak sih Mas di psikologi itu kayak kita merenung gitu terus mendalami diri, ngelihat apa sih plus minus kita gitu, ada nggak sih? Ada, tapi saya lupa. Sesi Kuliahnya selanjutnya sudah berarti 3 tahun yang lalu. ya? Berarti ada ya? Ada ya. Iya, itu tak pikir penting sih kayak gitu, hal-hal seperti itu kita meluangkan waktu sendiri. Salah satu pesan yang aku juga ingat dari dosen pembimbing itu satu adalah doing nothing often leads to the very best of something. Jadi kadang kita tuh bosen gitu nggak ngapa-ngapain, tuh kadang tuh malah justru menghasilkan. Jadi satu hal yang aku baru akhir-akhir ini sadar bahwa kadang kalau kita bosen gitu terus kita main game atau sosmed gitu. Padahal hal itu bukan istirahat kayak yang Haidar tadi bilang, yang tadi dibilang kan, kita butuh istirahat tapi kok malah kayak nggak istirahat gitu. Nah, jadi kadang kita melawan kebosanan dengan justru menambah beban yang seharusnya tidak dilakukan saat istirahat kayak gitu, kayak kita mau lihat sosmed atau kita ngelakuin apa, mungkin itu untuk beberapa orang hiburan, tapi ada juga yang merasa bahwa itu sebenarnya bukan bentuk istirahat. Jadi memang penting sekali untuk kita mengenali diri, apalagi untuk melihat kemampuan diri kita, terus jangan sampai ngerasa minder bahwa kita tuh nggak sedang berkompetisi dengan orang lain. Life is not a race. Kita nggak sedang balapan, satu-satunya yang dikejar, yang mengejar kita tuh sebenarnya hanyalah kematian, gitu seperti yang Mas Haidar tadi bilang. Karena kita nggak tahu ujungnya di mana. Tapi kalau hidup itu seperti salah satu ungkapan ya, yang kalau kita bekerjalah gitu, seolah-olah hidup kita itu hidup selamanya, gitu kan. Pas SMA juga pernah dengar tuh Mas Haidar. Ya, yang belum tahu Mas Ega ini teman SMA ya, teman seangkatan waktu SMA, kakak kelasnya Yazid. Lu Haidar juga kakak kelasnya Yazid. Iya. Iya, jadi memang aku seangkatan karo si Haidar gitu. Ya, awalnya memang ya yang namanya kuliah tuh kadang kita nggak ngerti. Sering kali mahasiswa tuh belum begitu sepenuhnya ngerti yang namanya kuliah tuh bakal ngapain gitu kan. Kita nggak ngerti kok kita belajar banyak terus buat apa sih. Nah, ngertinya itu tiap orang kupikir punya waktu yang beda-beda. Yang kurasa bukan sesuatu yang patut dikompetisikan gitu, karena satu-satunya yang kupikir pantas untuk dilombakan, dikompetisikan tuh diri kita sama masa lalu. Coba misalkan kita lihat di masa lalu, dulu tuh awalnya gimana, terus sekarang seperti ini, kayak Haidar ini, awalnya merasa terbebani, tapi lama-lama akhirnya tersadar, lalu akhirnya bisa menyelesaikan, itu kan sebuah pencapaian. Dan pencapaian itu kalau dilihat dari sudut pandang yang luas, itu pencapaian yang sebenarnya kita sendiri, Haidar sendiri itu, ya itu yang terbaik gitu, versi terbaik dari diri kita, karena kita bisa mencapai itu dan yang bisa menghadapi itu sebenarnya ya kita gitu. Apalagi kadang terus kalau misalkan kita tadi yang sempat ada diskusi soal nanti kalau di ujung gitu nggak ada apa-apa gimana, ternyata tidak ada apapun di ujung sana. Ya kupikir itu ya bukan suatu hal yang terlalu nggak usah terlalu keras untuk dipikirkan. Bisa jadi jawabannya bisa ada di besok, bisa ada di besoknya lagi. Yang jelas selama menunggu itu kita jangan terus menunda kayak prokrastinasi lagi gitu ya. Gitu. Ya, yang namanya hidup tuh ya kadang dijalani selangkah demi selangkah. Kadang kalau kita punya mimpi besar, terus karena ngelihat teman-teman lebih bisa dari kita, terus kok rasanya, wah, kok aku nggak bisa ya gitu. Padahal sebenarnya kita bisa gitu. Walaupun seandainya
di masa depan mimpi itu nggak tercapai, seenggaknya kita udah berusaha, dan usaha itu kita harusnya patut hargai. Kadang kita kurang menghargai diri kita sendiri, tapi begitu besar menghargai orang lain sampai kita lupa sama diri kita sendiri. Jadi kayak mawas diri dengan diri kita sendiri itu rasanya adalah hal yang penting ketika kita melawan hal besar seperti kok skripsi saya nggak lulus atau kok pekerjaan saya gini-gini aja, begitu. Ya begitulah Mas Haidar, saya juga ngerasa ya terhubung gitu dengan ceritanya Haidar gitu. Jadi kayak tergerak rasanya, kayak waduh saya juga ini nih ngerasain hal yang sama, terus pengen bilang ke Mas Haidar juga ya Mas Haidar nggak sendiri gitu. Sebenarnya apa yang dilalui ini bisa jadi juga dilalui ke teman-teman yang lain, begitu. Begitu Mas Haidar. Mas Engga itu kayaknya waktu nikahannya si Raka apa ya? Iya. Kita terakhir ketemu waktu itu ya. Berarti ada ngobrolnya ternyata sama-sama belum selesai kuliah ya. Tapi tidak baru tahu sekarang. Lahir di saiki ya. Betul. Mungkin itu Mas Yazid. Dan jam 10 Ya. Makasih banyak Mas Engga atas insight-nya. Wah, ini emang kadang-kadang kalau memang kita talk show bahas tentang kegagalan tuh kadang-kadang malah lebih banyak pelajaran gitu yang bisa kita ambil ya daripada mungkin ya dibanding dengan kita bahas tentang kisah-kisah sukses orang gitu yang caranya gimana sih poin-poin biar bisa sukses gini. Tapi ternyata poin-poin untuk agar kita tidak gagal itu ternyata juga malah yang ternyata kita butuhkan ya gitu. Dan insight-nya Mas Engga ini luar biasa sih, bener-bener ya relate juga lah pasti dengan kita semua gitu. Karena juga itu mungkin konteksnya nggak cuma masalah skripsi ya, tapi apapun masalah yang kita alami lah di hidup kita ini gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Engga, untuk Mas Haidar juga pembicara kita malam hari ini, dan juga teman-teman semua yang udah ikut diskusi, ikut meramaikan di kolom chat, dan juga sudah hadir. Tadi ada sekitar 40 berapa orang gitu yang hadir. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di talk show di Canvas Image Talk selanjutnya. Terakhir, dari diskusi kita malam hari ini, intinya adalah kenali diri kita sendiri. Kalau istilah orang olahraga atau orang yang suka lari itu ada namanya pace ya. Pace itu kayak kita dalam lari 1 kilo itu bisa berapa menit sih gitu. Nah, maka dalam olahraga, mungkin dalam lari